Selamat sahabat, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saat membuat rekaman ini, waktu menunjukkan pukul 3. Terasa ada dorongan yang kuat mengingatkan untuk tetap bertindak bijaksana sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan. Iman kita kepadanya tercermin dari setiap perkataan dan perbuatan. Melihat situasi dunia saat ini, bencana alam dan musibah, berbagai jenis penyakit dan sampah, gejolak ekonomi dan politik, cinta kepada tawaran dunia semakin meningkat, seharusnya membuat kita segera bangun dari tidur, menunjukkan sikap waspada dan berjaga-jaga, mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Iblis telah turun ke dalam dunia dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis adalah pembunuh manusia sejak mulanya, berusaha sekuat tenaga untuk mengambil pengharapan keselamatan yang dimiliki setiap umat Tuhan dengan tujuan untuk membinasakan kita. Dalam situasi ini, maka pertanyaan terbaik yang dapat kita berikan adalah, dari manakah akan datang pertolonganku? Mazmur 121 ayat 1-5 menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Penjaga umat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Sehingga Mazmur 91 ayat 3-8 berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan penjaga umatnya, memberikan perlindungan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, sepanjang umur hidup di atas dunia ini. Tawaran perlindungan yang sangat disayangkan jika diabaikan dan ditolak. Tuhan penjaga umatnya bukan hanya memberikan keamanan, tetapi damai sejahtera, memberikan kelegaan, memberikan sentosa dalam menjalani kehidupan setiap saat. Saudaraku, terima tawaran yang diberikan Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Mazmur 91 menjelaskan bahwa tawaran perlindungan Tuhan berlaku hanya kepada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang tinggal di tempat rahasia milik dari yang maha tinggi. Dan di manakah tempat itu? Pena Inspirasi menyatakan, tempat perlindungan yang maha tinggi terletak dalam hubungan yang intim dengannya. Hubungan yang intim ini digambarkan Yesus dalam hubungan antara pokok anggur dan ranting. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan terbentuk saat setiap pribadi berdoa dan belajar Alkitab secara teratur dan dalam kesungguhan.
saat ibadah pribadi atau keluarga pagi dan petang yang dilakukan secara teratur dan dalam kesungguhan, saat mencintai persekutuan bersama dengan Tuhan dan umat-umatnya dalam ibadah Sabat. Ketahuilah saudara-saudariku, hanya mereka yang memiliki hubungan yang intim dengannya yang akan menikmati perlindungan dari penjaga umatnya, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Tawaran telah diberikan. Setiap suami yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga masing-masing, yang dibantu oleh istri sebagai seorang penolong yang sepadan, pastikan memiliki keintiman dengan Tuhan. Pastikan anak-anak dalam keluargamu memiliki keintiman dengan Tuhan. Gunakan kesempatan di masa sulit saat ini untuk membentuk hubungan yang intim dengan Tuhan. Para orang tua, jadilah teladan bagi anak-anakmu dengan menunjukkan minat yang kuat dalam berdoa, dalam belajar Alkitab, dalam ibadah, dan dalam perkara-perkara rohani. Para orang tua, gunakan otoritas yang Tuhan telah berikan kepadamu untuk membentuk keintiman dengan Tuhan dalam keluargamu. Saat masih terasa ada dorongan untuk melakukannya, itu berarti masih ada kesempatan. Terima tawaran Tuhan saat ini juga. Jangan menunda, sebab kita tidak mengetahui kapan kesempatan bagi kita berakhir. Ingatlah, perlindungan terbaik hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Terima tawaran Tuhan bagi dirimu dan bagi anak-anakmu. Tuhan memberkati kita semua pada hari Sabat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak oleh karena kemurahan-Mu lah kami pagi hari ini boleh mendapatkan pesan dari firman Tuhan. Surga senantiasa rindu untuk menjaga kami, agar kami boleh aman di dalam segala jalan kehidupan kami saat kami hidup untuk sementara waktu di atas dunia ini. Membebaskan kami dari segala penderitaan, bahkan menjaga iman kami untuk tetap kuat di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang datang di dalam hidup kami. Kami pasti menjadi pemenang dalam perlindungan Tuhan hingga kami tiba di garis akhir keselamatan bila mana Tuhan Yesus datang kembali. Ini doa dan pengharapan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.